5 lantai 10. Nah, sedangkan AAJI terpaksa harus di TP 5 lantai 10. Nanti kedepannya boleh pakai online. Oke, sampai sini cukup jelas. Nah, setelah mereka ujian baru nanti MFC, My First Case. Yang ini MFJ ini My First Journey. Jadi contoh saya lagi ngerekrut Medi agent baru. Saya harus foto berdua untuk menyatakan proses pembelajaran ini. Kemudian baru dikirimkan ke kantor. Jadi saya sambil ngajari, saya foto, saya kirimkan, itu namanya MFC. Kemudian arahkan agent itu untuk ikut Power Day, ikut sistem yang ada. Artinya acara kantor ada, kita mesti harus ajak mereka untuk ikut. Terus kemudian gimana kalau misalnya agent yang aku rekrut ini dia ada di Makassar? Jangan khawatir, ada yang namanya JJ Pro, bisa di subscribe karena di situ ilmu semua tentang Prudential. Bagaimana cara buat Prufos, bagaimana cara merekrut lewat Prufos dan lain sebagainya. Kalau ada tawaran seperti ini, menurut Medi bagaimana? Apakah bisa dilaksanakan atau tidak? Oke, bisa ya. Kira-kira kalau Ko Joni pinjem KTP sama buku rekening sama NPWP boleh? Boleh. Berarti terjadi proses untuk BUP. Nah, semua harus ada kriteria. Nah, untuk MFC bisa diikutkan di kantor atau di TP. MFC, My First Case. MFC itu My First Case. Ini kalau orang untuk bisa syarat dia jadi agent. Kalau MFJ My First Journey, ini ujian di Prufos online. My First Case bisa AFM, datengin Ko Joni untuk foto di kantor, foto untuk lagi diajari, atau lewat kantor namanya MFC, My First Case, lewat di TP. Itu syaratnya. Apa yang kita minta? KTP, kemudian rekening, NPWP. Bagaimana kalau misalnya Medi nggak punya NPWP, ternyata yang punya suaminya, nggak apa-apa, boleh. Terus kemudian emailnya dia. Ini kalau bisa, kalau Medi sudah berkeluarga, berarti KTP suami juga diminta. Email, nomor telepon. Nah, saat Medi ajukan ini semua, nanti dapat SMS notifikasi untuk melakukan pendaftaran namanya Prufos ID sama password. Nah, setelah Prufos ID sama password, kemudian dilakukan MFJ tadi. Ujian selesai, kemudian diisi KTP, NPWP plus foto, pas foto. Terus gimana kalau misalnya dia nggak punya pas foto? Nggak apa-apa, dia nempel di tembok, kita potret. Dia nempel di satu tempat yang kosong, dipotret, boleh, nggak masalah. Nah, setelah itu kemudian didaftarkan ujian AAJI atau AASI. Jadi pilihannya kalau dia cuma ikut AASI, ya dia nggak bisa jual konten. Sebaiknya diikutkan AAJI dan AASI. AASI bisa online lewat HP, bisa juga lewat tatap muka. Tatap mukanya ada di video saya sebelumnya. Ya, apa cara tatap muka bagaimana? Nggak harus. Nanti akan dapat notifikasi seperti ini. Misalnya yang ini contoh, kalau misalnya saya contoh saya dapat informasi, oh Anda berhasil didaftarkan Plus Syariah dan sebagainya di SMS, kemudian nanti dikasih linknya, dikerjakan seperti itu. Jadi kita semua serba cepat. Kemudian saat didaftarkan nanti ada namanya ini namanya nomor ada yang namanya nih kode NPA.
nomor pokok agent, kira-kira begitu, nomor pengajuan agent NPA. NPA-nya nanti ini dicatat atau di screenshot. Jadwalnya dia jadwal ujian dicatat atau di record. Jadi saya nyatat namanya, kemudian data-datanya, kemudian namanya udah betul, oke. Terus kemudian saya catat dia ujiannya tanggal berapa, kalau bisa diminta NPWP, oke. Terus kemudian dari sini sudah ketemu, tapi ini masih NPA. Nah, setelah proses NPA baru nanti namanya proses keluar kode agent. Jadi ini proses harus dilakukan bersamaan. Kalau bisa saya sama Medi berada di tempat yang sama. Supaya apa? Nanti Medi dapat SMS bisa dimasukkan sini. Ini proses. Jadi pertama nomor NPA, kemudian formulir aplikasi, tanda tangan perekrut, tanda tangan yang direkrut, terus kemudian tanda tangan leader, kode agent akan keluar. Nah, saat kode agent keluar, nanti akan ikut ujian. Tanda tangan leader, kalau leadernya pas nggak di tempat, By phone aja. Kok Joni nanti ada nasabah saya, agent saya sudah berhasil saya daftarkan NPA. Nah, saat itu nanti Joni dapat informasi langsung ke notifikasinya Joni. Perlu tanda tangan. Nah, dari sini nanti Joni isi kasih KTP-nya ke Joni tanda tangan, selesai. Nah, saat Medi menjelaskan BUP seseorang, ada baiknya Medi kenalkan ke Ko Joni. Kenapa? Karena tadi kan Joni sudah sempat bilang bahwa ada kontes, tapi kontesnya apa namanya? 90. Oke. Medi yang tahu kira-kira kontesnya seperti apa 90 hari. days club. Oke. Syaratnya rekrut 3 orang. Betul, 3 agent. Total produksinya, total apinya 30 juta api. Periodenya Januari sampai Maret. Jadi ada berapa? 3. Terus kemudian kalau mereka totalnya API-nya 30 juta, rewardnya buat Medi apa? Medi mendapatkan reward 500.000. Oh sorry, Joni belum ngasihin. Jadi reward yang bisa Medi dapatkan, Medi mendapatkan cash 500.000 sekali aja, plus makan di hotel berbintang 5. Tetapi kalau misalnya Medi jual sendiri gitu ya, dan jadi ini harus jalan dulu. Medi jual 50 juta api, maka Medi mendapatkan 500.000. Kira-kira kalau Medi punya omset 50 juta, komisinya Medi berapa? 15. Kan omsetnya Medi 50 juta api. Dikali dapatnya 50 juta per tahun, dibagi 12, 1 juta 250 ditambah 1 juta tadi. Ini pasti akan dapat rewardnya. Ini juga bisa dapat setelah melewati ini. Terus kalau misalnya aku jual tok 50 juta, enggak dapat. Syaratnya harus itu. Sampai sini jelas. Nah, pada saat Medi menjelaskan peluang bisnis, sebaiknya dikenalkan ke Ko Joni. Medi jadi 90 days club dapatnya apa Medi? 500.000 plus makan di Oke, terus kemudian jual pribadi 50 juta api selama 3 bulan, berarti 15, 16, maka
Oke, berarti kalau misalnya API-nya Medi 50 juta, komisinya Medi per bulan dapat berapa? 1250. 1250. Terus kemudian selain itu Medi dapat apa lagi? 500.000 dan 500.000. Jadi dapat dua. Setelah Medi rekrut dan bisa dapat agent tersebut jualan. Nah, kenapa kok Ko Joni bilang dikenalkan ke Ko Joni? Karena agent tersebut gitu ya. Agent tersebut misalnya nih Medi ngerekrut tadi siapa? Misalnya si A. A ini nanti akan Joni beritahu, kamu mau nggak dapat reward 500.000 plus makan di hotel bintang 5. Oke, dengan adanya 500.000 dan dengan cara kamu ngajak 3 orang, aku nggak bilang rekrut. Kenapa? Kalau rekrut itu tampaknya kok rasanya susah. Ajak orang, tentu saja pakai kriteria yang Ko Joni tadi sampaikan. Aduh kok angel, lebih baik kita mencari orang yang sehat, orang yang lincah, orang yang punya motivasi akan uang. Sebaiknya SMA, sebaiknya punya perilaku yang baik, orangnya jujur, punya kendaraan, punya handphone, dan yang bisa untuk beli diri sendiri, dan jangan yang terlalu miskin. Artinya gini, kalau terlalu miskin, Bu saya mau ikut acara tapi saya nggak punya uang, Bu saya mau ikut acara tapi nggak punya kendaraan, boleh minta tolong dijemput. Jadi susah. Jadi tentukan orang-orang yang memang mau bergabung itu karena jenjang karir yang bisa Ko Joni ceritakan di sini nih, jenjang karirnya itu kita pertama kali sebagai agent bisa kurang lebih income 7 juta per bulan. Tadi Ko Joni sudah sempat kasih informasi bahwa kalau Medi bisa bekerja seperti itu maka income-nya Medi 7.200.000. Sorry, income-nya Medi bisa berapa ini? 8.640. Betul ya? Associate Agency Director bisa income 25 juta. Ini syaratnya 400 juta API plus 3 agent aktif. Nah dari sini nanti mereka akan Ko Joni beritahu dengan kriteria tadi, kamu mau enggak A1, A2, A3. Ternyata dia mau, dia dapat 500.000. Betul ya? Kalau misalnya Medi setuju dengan program ini, maka Medi minimal punya omset 30 juta. Dengan jual pribadi 50 juta. Berarti omset pribadinya timnya Medi 80 juta. Betul ya? Kalau ini berlaku 8, 16, 24, 32 kali 4 kali dengan asumsi sama terus, berarti Medi 320 juta API. Berarti tinggal 80 juta API, Medi bisa promosi ke AAD. Nah, proses yang selanjutnya ialah agency director. Agency director bisa 50 juta. Ini dijamin pasti dapat asal ikut sistem yang tadi Ko Joni ceritakan. Yang nggak bisa dijamin seseorang itu mau melakukan sistemnya atau enggak, mau ketemu 2 orang setiap hari atau tidak. Kemudian ini masih ada AD1, AD2, AD3, AD4, AD5 dan Executive Agency Director. Ini target kita. Karena pada saat kita sudah mencapai di sini, potensi atau keamanan kita sudah nggak bisa turun. Nah, dengan kita mencapai omset seperti gini, bagaimana caranya kita bisa mencapai API 400 juta? Berarti Januari katakan misi 0 nggak apa-apa, Februari sudah harus 400 dibagi 10 harus 40, Maret harus 40, Mei harus 40, Juni harus 40, Juli harus 40. Ini konsisten ya, 1, 2, 3, 4, 5, Juli, Agustus 40, September 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oktober 40, November 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Desember 40. Januari, Februari, Maret, April. Oh, Aprilnya hilang. Berarti awal Desember dan AAD-nya. Kira-kira menurut Medi kalau ada konsep kayak gini bagus nggak? Nah, karena Harvest menunjang dengan 90 Days Club, Medi perlu catat target rekrutannya siapa. Jadi yang mau direkrut siapa. Oke. Terus kemudian kira-kira menurut Medi kriteria orang yang akan Medi rekrut, kriterianya menurut Medi apa aja? Coba. Orangnya harus apa? Tadi seperti Misalnya apa? punya uang Orangnya punya uang. Kenapa kok orangnya punya uang? Supaya bisa buka untuk diri sendiri. bisa beli untuk diri sendiri. Terus selain punya uang, apalagi? Suka bekerja. Suka bekerja, suka cari uang, butuh uang. Apalagi Medi? Attitude-nya bagus. Attitude-nya bagus. Taunya attitude-nya bagus atau enggak? Bagaimana caranya? Kita edukasi dia untuk ajak ikut sistem. Oke? Jujur dan sebagainya. Terus apa lagi? Punya uang, suka bekerja, attitude-nya bagus, apalagi? Punya kendaraan. Punya kendaraan. Kenapa kok agent itu perlu punya kendaraan? Karena kan dia harus keliling. Keliling. Kalau misalnya dia nggak punya kendaraan, asal dia punya uang, dia bisa naik Grab, ya. Atau dia naik kendaraan umum. Selain punya uang, suka bekerja, attitude-nya bagus, punya kendaraan, apalagi yang akan Medi ajak supaya ini akan jadi suaminya Medi dalam konteks bekerja. Bisa jadi istrinya saya pada dalam konteks bekerja. Selain itu apalagi? Berpendidikan. Ya minimal SMA lah ya. Nggak perlu S2, S3 karena yang S2, S3 terlalu idealis, nggak mau kerja. Selain itu dia orangnya mau kerja, betul ya? Oke, apalagi? Punya uang, suka bekerja, attitude-nya bagus, punya kendaraan, berpendidikan, apalagi? Ya punya rekening lah ya. Nggak punya rekening kan repot. Terus kemudian apa? Punya impian. Punya impian. Seperti itu ya. Jadi kriteria rekrutnya itu. Kira-kira Medi ada yang mau ditanyain? Aku masih belum jelas ini. Oke, jadi saat seseorang itu bergabung, oke, Medi sekarang coba rekrut Ganas. Nggak apa-apa. Jadi Medi masukkan Provos ID, masukkan password. Setelah dimasukkan password, tentu saja Medi perlu koneksi internet yang bagus dan memori yang cukup. Jangan sampai lowbat juga gitu ya. Dan ingat passwordnya, jangan sampai lupa. Lah yang lama ini aku masih bisa pakai, tetapi aku nggak pakai sampai belakang. Yang belakang ini nanti aku cerita step berikutnya. Iya kan Kojoni ngeprint sendiri, tetapi kan kurang bagus. Ini sudah masuk. Oke, di garis 3 kiri atas ada rekrutmen ya. Oke. Nah di rekrutmen kalau memang ini kosong berarti Medi belum pernah merekrut. Kalau bagaimana caranya kita mau merekrut, berarti daftarkan calon agent baru. Di bagian bawah merah ada daftarkan calon agent baru. Oke, silakan diisi namanya. Silakan diisi tanggal lahirnya, tahunnya dulu. Pencet tahun 2000 tahun. Diturunkan ke bawah. Sekarang bulannya digeser ke kanan atau ke kiri.
Kalau dia sudah ya sudah, kemudian tanggalnya, berarti ketahuan ya dia lahirnya hari Selasa. Set di bagian bawah ada set atau setel. Set bahasa Inggris, setel bahasa Indonesianya. Yang mulia. Silakan diisi nomor KTP-nya. 123456789. Oke, kemudian silakan diisi email. Nah, biasanya Medi, setelah saya mencatat gini, saya catat emailnya, nanti saya transfer ke agenda. Ini mau di print boleh, saya transfer di agenda supaya sebagai catatan saya. Oke, lanjut. Nah, pada saat lanjutkan biasanya ada tampilannya datanya. Saya screenshot. Coba screenshot. Setelah itu lanjut. Setelah lanjut, kemudian ya, berarti harus nomor baru dan email yang baru yang harus didaftarkan. Itu add, belum add-nya belum. Ya. Ya, nomor handphone yang harus didaftarkan. Lanjutkan. Screenshot. Kemudian lanjut. Nanti dia akan memberikan NPA. Ini nomor pengajuan agent. Ini biasanya saya screenshot. Terus kemudian tak catat juga. Misalnya ABC 01711734. Sudah selesai, tutup. Kemudian saya keluar dari handphone saya, keluar. Ya. Kemudian setelah itu ada pilihannya, kan kembali ke Proofos awal. Ada pilihannya antara daftar dan masuk. Masuk itu kalau kita sudah punya kode Proofos ID dan password. Sekarang kita daftar. Lah, daftar di situ nanti ada pilihan. Ini orang agent, sudah jadi agent, atau calon agent, atau admin. Berarti calon